Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dengan NIM 121303014 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 2, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mereview ilmu negara dari pertemuan 9 hingga 15. Materi pertemuan ke-9 yakni tentang asal mula dan lenyapnya negara 2. Asal mula negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa teori kekuasaan. Menurut Oppenheimer, ia beranggapan bahwa negara adalah alat untuk menertibkan masyarakat karena kepentingan kaum yang memiliki modal atau bisa disebut dengan bourgeois. Yang kedua, masa positivisme. Tokohnya diantara lain Rudolf von Gerhing, Eugen Ehrlich, Hans Kelsen. Menurutnya, pada masa ini berpandangan bahwa negara ada karena keterdesakan masyarakat dan menghubungkan aturan hukum dan konstitusi. Yang ketiga, teori modern. Menurut Kannenberg, Logeman. Menurut teori ini, hadir berdasarkan kekuasaan yang memiliki kumpulan masyarakat sehingga membutuhkan pemimpin dan terbentuklah sebuah negara. Yang keempat atau yang terakhir, abad pertengahan. Ada pra-Renaissance, Augustinus, Thomas Aquinas, Marcellus Thomas Mores. Pasca Renaissance ada Niccolò Marci, Zenbodi, dan masih banyak lainnya. Materi pertemuan ke-10 yakni tentang tujuan dan fungsi negara 1. Tujuan dan fungsi negara terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni yang pertama teori Lotze-Gang adalah teori yang lahir dari Cina atau A Classic of Chinese School of Law. Teori ini beranggapan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negaranya, adidaya yang kuat secara eksternal atau negara kuat sama dengan rakyat lemah. Yang kedua, teori Niccolò Machiavelli. Menurutnya, tujuan dan fungsi negara adalah menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, dan tujuan lainnya adalah negara adidaya yang kuat serta bagaimana cara membuat rakyatnya tunduk dengan keputusan yang dibuat. Yang ketiga, tentang teori Dante Alighieri. Ada dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi negara. Yang pertama adalah negara berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, memposisikan agama di bawah kendali negara. Yang keempat, teori Locke atau fungsi dan tujuan negara adalah sebagai perlindungan hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Pertemuan yang ke-11 membahas tentang tujuan dan fungsi negara 2. Sebuah negara pasti memiliki tujuan dan fungsi. Berikut beberapa pendapat tentang tujuan dan fungsi dari beberapa pandangannya masing-masing. Yang pertama, teori Immanuel Kant. Pada teori ini menunjukkan bahwa Immanuel Kant mengatakan tujuan fungsi negara dapat dilihat ketika negara dapat membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat tindakan diskriminatif atau keterbatasan. Yang kedua, pandangan paham sosialis. Pada teori ini, pandangan paham sosialis hampir sama seperti teori sebelumnya, yaitu teori Immanuel Kant. Paham sosialis juga tidak jauh beda berpandangan dengan teori Immanuel Kant, namun lebih menekankan kepada suatu aspek sosial yang mana sebuah negara dapat menciptakan hal yang non-diskriminatif dan kesamaan di masyarakat. Yang ketiga, pandangan paham pada liberalis kapitalis. Pada teori paham ini merupakan bentuk antitesis terhadap sosialis, dan paham ini berpandangan bahwa negara itu memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan kebebasan individu kepada warga negara sehingga lebih menekankan pada aspek individualis. Paham ini terdapat bahwa yang kuat ialah yang menang sedangkan yang lemah adalah yang kalah. Yang keempat, pandangan sosial demokrat. Pada teori menurut paham sosial demokrat ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat di negara itu sendiri. Lalu yang pertemuan ke-12 ini membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara.
Secara umum ialah sebuah negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama negara kesatuan atau bisa disebut unitary state. Yang kedua bisa disebut dengan negara syarikat atau united state. Di antara dua tipe negara tersebut, setiap negara memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dan keunikan tersendiri di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan atau unitary state memiliki indikator. Yang pertama, vertical management model, itu Inggris dan Jepang. Yang kedua, central preventative model, yaitu Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, unification model, Belanda. Yang keempat, mixed model atau Prancis. Yang kedua, karakter yang dimiliki dari negara kesatuan atau unitary state. Yang pertama, hanya memiliki satu konsekuensi yang berlaku dan diakui. Yang kedua, pemerintahan berada di tingkat pusat bersifat sentralistik. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Keempat, satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat. Yang kelima, dominasi pusat. Lalu, negara serikat atau United States memiliki indikator. Yang pertama, perasa sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Lalu, karakter yang dimiliki negara serikat atau United States diantaranya: satu, wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Kedua, kedaulatan ganda. Ketiga, hubungan antara pemerintah federal yang pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Jadi kesimpulannya, dalam bernegara pasti terdapat tipe dan bentuk susunan tersendiri yang menjadi ciri khas atau karakteristik pembeda masing-masing. Dan juga negara dibagi menjadi dua tipe, yaitu karakter unitary state dan united state. Dari dua itu memiliki keunikan masing-masing yang unggul. Lalu pertemuan yang ke-13 ini membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani atau autokrator yang secara harfiah yang berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Autokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki atau kekuasaan oleh minoritas oleh kelompok kecil, dan demokrasi kekuasaan oleh mayoritas oleh rakyat. Yang kedua, kebalikan dari tadi, oligarki. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kelompok dalam suatu masyarakat yang menguasai negara. Yang ketiga, monarki. Kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, dan syah atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsungnya seumur hidup. Yang keempat, tentang republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari kata Latin res publica atau urusan awam, yang artinya kerajaan dimiliki setiap kawal oleh rakyat. Bentuk negara menurut Aristoteles berdasarkan bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Yang pertama, ketika monarki itu bentuk sempurna, maka bentuk kemerosotan despoti terhati. Yang kedua, aristokrasi dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki dan plutokrasi. Yang ketiga, politia di pemerintahan kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Cluse teori. Yang pertama, monarki memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh satu orang dengan memiliki kepentingan. Yang kedua, tirani memiliki ciri diperintah oleh satu orang sewenang-wenang dan merupakan bentuk pemerintahan yang sangat jelek. Ketiga, aristokrasi memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang serta memiliki kepentingan. Yang keempat, yaitu oligarki memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan.
Yang kelima, demokrasi, yaitu memiliki ciri pemerintahan dijadikan oleh rakyat dan memiliki kepentingan untuk rakyat. Yang keenam, holokrasi, yaitu memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah bebas secara sama. Lalu ada sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, presidensial atau Indonesia. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Yang ketiga, materi-materi diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, parlementer, yaitu yang pertama, kepala negara tidak berkependudukan sebagai kepala pemerintah karena ia bersifat simbol rasional atau kita bisa sebut pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah negara yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada yang dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif atau bisa disebut kabinet lebih rendah dan bisa disebut bertanggung jawab kepada negara atau parlemen. Yang ke-14 tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi adalah negara autokrasi juga dikenal sebagai autokrasi di mana satu orang menjadi pemimpin suatu pemerintahan di mana ia memegang suatu kekuasaan baik di luar maupun di dalam. Autokrasi juga memiliki dua kata yaitu bahasa Yunani kuno yaitu autos dan dragos. Autos juga berarti gabungan kekuasaan yaitu kekuasaan yang dipegang oleh satu orang. Demokrasi modern ini merupakan lawan balik dari negara autokrasi. Tidak dapat dipegang oleh satu orang dan setiap orang mempunyai hak dan kekuasaan karena merupakan kedaulatan rakyat sehingga lebih mementingkan kedaulatan umum dan kebersamaan rakyat. Lalu beberapa indikator autokrasi modern. Yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan besar, mungkin pada tangan negara. Ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Kelima, eksekutif dominan. Penganut sistem autokrasi, fasisme Italia, nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Lalu indikator demokrasi modern. Yang pertama, sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan negara kekuasaan rakyat. Ketiga, kumpulan atau kesatuan dari para individu dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan menguasakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Lalu yang ketiga, rakyat memiliki kendali penentu wakil penuh. Yang keempat, undang-undang dominan penganut sistem demokrasi atau negara Indonesia. Lalu pada pertemuan ke-15 ini membahas tentang pelaksanaan pembatasan dan kekuasaan. Menurut Maurice Dovert, ada 3 mekanisme yang bisa dilakukan dalam pembatasan suatu kekuasaan, yaitu yang pertama langsung. Pemilihan para penguasa semakin tinggi ambisinya, maka semakin besar potensi keseimbangan dan pelewengan kekuasaan dan begitu sebaliknya. Lalu ada 3. Pertama, pembagian para penguasa. Kedua, pembagian hak penguasa, upaya penguasai supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yudisial. Kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu ditambah dan diperkuat. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional, ialah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan tersebut.
yang kesempurnaan itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya. Mengendalikan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau negara juga, yaitu masyarakat atau negara lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pembatasan kekuasaan penguasa secara federalisme yang bersifat intern atau dalam negara atau bisa disebut dengan internal. Yang kedua, pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawas internasional atau bisa disebut eksternal. Trias politika. Yang pertama, Prancis abad ke-16 mengembangkan beberapa aspek. Yang pertama, fungsi diplomasi, yang kedua, fungsi pertahanan, yang ketiga, fungsi keuangan, yang ketiga, fungsi keadilan, yang kelima, fungsi pengawasan atau penegakan. Lalu yang kedua, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Yang dikeluarkan yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang ketiga, Montesquieu pada tahun 1748 yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Tugas kewenangan yaitu kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang atau rule application function, yaitu presiden dan suatu kerjaan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang atau bisa disebut dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making function dan DPR. Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili dan atas pelanggaran undang-undang atau rules adjudication function dan kehakiman.